ada dua yang nggak bisa digantikan oleh AI ataupun robot. Yang lain tuh bisa digantikan. Dimensi spiritual sama emosi. Maka kita harus membuat ini competitive advantage kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Faiz, ada satu bahasan nih Pak. Hari ini teknologi sedang ada di puncak kemajuannya mungkin. Yang dulu kayaknya nggak mungkin, sekarang ada di depan kita. Ada AI, ya. Prestasi manusia itu sedang berada di puncaknya. Tapi di satu sisi, sebagaimana yang Pak Faiz juga sering sampaikan, anehnya kok masalah kesehatan mental itu anjlok gitu ya, kata para pakar. Itu ada apa Pak? Dan gimana sih Pak Faiz semestinya kita menyikapi perubahan teknologi yang begitu cepat gitu? Apa yang perlu kita perhatikan? Saya udah warning ini tahun 2017 Mas Sony. Jadi berapa? 2017 sekarang 2025, 8 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya kuliah MBA di Inggris, saya dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika. Lalu di tengah-tengah itu saya ambil kursus di namanya Singularity University. Akhirnya banyak disrupsinya Prof. Renat Kasali waktu itu ya. Dan saya bikin training waktu itu namanya Exponential Shock and Abundance gitu ya. Dan semua yang saya omongkan di situ ada 10 tren, terjadi semua sekarang. Termasuk AI itu. Termasuk artificial intelligence itu. Saya termasuk orang optimis. Banyak orang kan takut dengan AI ini. Nanti saya tergantikan. Nah, betul Pak. Kehilangan pekerjaan. Sekarang aja udah begitu. Di Amerika itu ada departemen baru kan, Department of Government efisiensi yang dipimpin oleh Elon Musk gitu. Itu timnya anak-anak muda. Umur 19 tahun gitu. Menentukan nasibnya orang-orang tua yang udah kerja puluhan tahun di pemerintahan pusat federal Amerika itu. Di Indonesia pun juga sekarang sedang begitu ya. Sedang efisiensi besar nih Pak Prabowo ini. Jadi ini memang nggak bisa dihindari teman-teman. Nggak bisa dihindari Pak ya. Itu memang sejarah akan berulang seperti itu. Bahwa ketika mesin bisa menggantikan manusia, yang manusianya nggak efisien, mesin nggak pakai males, nggak pakai capek, jalan itu lebih murah. Betul. Ya sebagai pengusaha milih pakai mesin dong. Iya. Realistis ya. Kalau begitu gimana manusianya yang kehilangan pekerjaan? Ya cari pekerjaan lain yang lebih manusia, yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Apa itu Pak? Nah, saya udah sampaikan manusia itu 7 dimensi Mas Sony ya. Ada spiritual, emosi, kemudian hubungan sosial, intelektual, fisik, finansial, sama estetika. Lah 7 ini ada 2 yang nggak bisa digantikan oleh AI ataupun robot. Yang lain tuh bisa digantikan. Peran yang lain Mas. Bisa Pak ya? Jadi misalnya kemampuan otot kita, fisik kita, ya mesti kalah sama bulldozer. Benar. Mentali kalah sama robot. Jadi fisik kita ini paling mudah digantikan. Bisa capek, robot nggak capek. Nggak pakai capek dan lebih murah kan. Dan jauh lebih kuat. Iya, lebih kuat. Yang kedua, kemampuan intelektual dulu itu menjadi competitive advantage. Knowledge is power gitu kan dulunya. Punya pengetahuan berarti Anda punya power. Sekarang udah enggak. Sekarang udah demokratisasi knowledge. Semua orang dimanapun jadi punya pengetahuan yang sama. Asal dia punya akses internet. Ya kan? Anak SD di sebuah desa kecil bisa punya pengetahuan yang sama dengan Donald Trump di Amerika. Kenapa? Akses internetnya sama. Jadi sekarang pinter itu bukan jadi hal yang istimewa. Karena artificial intelligence bisa lebih pinter dibanding kita. Jadi kalau Anda beradu pinter, itu ya jadi kurang kompetitif. Iya juga ya Pak. Kemampuan relationship misalnya sekarang. Nah itu gimana Pak? Itu sekarang ini ada banyak startup yang bikin terapi secara online, dan yang menterapi itu bukan manusia. AI. Dan ketika diuji Mas, itu beneran ini. Kemampuan empatinya, Anda ngomong dengan terapis beneran, psikoterapis beneran dengan AI tadi itu, ternyata lebih empati AI-nya. Wow. AI bisa berempati. Jadi orang ini kan saya punya masalah psikologis. Saya sedang cerita pada psikoterapis gitu kan. Loh itu dia merasa AI-nya itu lebih empati dibanding psikoterapis. Merasa dimengerti gitu ya. Dia nggak tahu itu AI. Dia bikin ini terapis, padahal ini bukan. Robot, ini AI.
Jadi, lo kenapa bisa begitu ya? Kalau psikoterapis kan namanya manusia, kadang mungkin juga capek, kadang mungkin juga ngantuk, kadang mungkin juga jengkel. Ini orang dibilang ini nggak bisa. Kalau gak ada pikiran yang lain. Iya. Sementara IA ini bisa dihubungi 24 jam per hari. Iya. Psikoterapis masa bisa jam 2 pagi teman telepon? Iya benar Pak. Jam 2 pagi telepon bisa. Iya, ada beberapa orang juga cerita, Mas saya kalau lagi butuh curhat sama AI curhatnya katanya gitu Pak. Iya juga ya. Itu. Loh, tapi kan nggak ada secara fisik Pak. Loh, di Jepang itu Anda bisa beli robot seharga 200 juta, bisa melayani sampean, mohon maaf, secara seksual, termasuk secara psikologis. Oke, robot, zaman bisa bentuk cantik mungkin seleranya seperti apa, dengan suara mesra apa, dan dia ngerti kondisi kita. Iya. Dia dengan teknologi AI itu dia bisa ngerti, Mas Sony kalau pulang kerja sukanya begini, senengnya ini, terus kalau lagi ini apa. Jadi dia bisa merespon ada algoritmanya juga tuh Pak. Ada algoritma untuk merespon kita yang membuat kita merasa dipahami. Iya. Dan juga bisa dijadikan istri. Coba, makanya di Jepang banyak orang tuh nggak punya istri. Iya. Karena sudah merasa dipenuhi sudah, apalagi. Mending menikah sama robot gitu. Iya. Murah, nggak pakai capek, nggak pakai dimarahi, nggak pakai mengeluh gitu. Nggak pakai bawel. Jadi lama-lama kemanusiaan kita ini bisa hilang loh Mas. Iya. Intelektual kita diganti sama AI, fisik juga begitu, relationship juga begitu. Oke. Finansial Pak. Finansial, nah sekarang ada sangat banyak AI, instrumen-instrumen begitu yang bisa membuat teman-teman secara finansial itu lebih baik. Iya. Gini loh, misalnya gini, saya sebagai penasihat keuangan, itu ya bisa ngasih sebagai financial planner yang lebih canggih dibanding kita. Sebagai financial planner kita yang lebih oke gitu Mas. Merencanakan, bikin macam-macam. Ya kan? Iya. Art juga begitu. Ya kan, sama tinggal kasih apa keluar gambarnya, keluar itunya ya. Bahkan ada namanya kayak personality di Instagram, tapi bukan orang Mas, tapi AI kan. Iya. Apa namanya itu? Virtual influencer ya. Coba. Iya. Itu dia bisa bikin orangnya sesuai dengan keinginan sampean. Menurut saya, satu-satunya yang tersisa itu adalah dimensi spiritual sama emosi. Oke. Di mana itu kita nggak bisa digantikan sama AI. Paling nggak sementara ini nggak bisa. Maka kita harus membuat ini competitive advantage kita. Dua yang kita nggak boleh hilang itu adalah kemampuan kita untuk tetap bahagia dalam kondisi apapun. Emosi. Tetap merasa bahagia di tengah kesepian mungkin. Dan juga menemukan makna, meaning. Secara spiritual di tengah kegalauan massal seperti ini.